Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaby Malini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang identifikasi sektor bisnis, yaitu strategi TikTok Shop kembali ke Indonesia melalui Tokopedia atau Goto. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Strategik pada kelas MJ701 dengan dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CVRM, CPOD, Program Studi Manajemen PJJ S1, Universitas Siber Asia tahun akademik 2025-2026. Ya, dari guncangan regulasi menuju dominasi ekosistem. 1. Konflik. TikTok Shop menghadapi penutupan layanan akibat regulasi pemerintah yang memisahkan fungsi media sosial dan transaksi e-commerce. 2. Solusinya. Keputusan berbasis survival untuk melakukan aliansi strategi dengan Tokopedia atau Goto memanfaatkan teori dynamic capabilities. Dan 3. Hasilnya. Terciptanya resource complementarity yang memperkuat legitimisasi institusional dan menciptakan hambatan masuk atau moat baru bagi kompetitor. Jadi, keputusan ini bukan sekedar langkah operasional saja, tetapi pilihan strategis untuk keberlanjutan jangka panjang di tengah tekanan lingkungan eksternal. Pergeseran paradigma era sosial e-commerce. Perkembangan sosial e-commerce di Indonesia menandai perubahan radikal dalam perilaku konsumen. Dalam tradisionalnya e-commerce, belanja dimulai dari pencarian produk atau search. Tapi dengan sosial e-commerce, belanja dimulai dari konsumsi konten atau discovery. TikTok memanfaatkan pola belanja berbasis hiburan, terjadi peningkatannya daya beli genset dan kecenderungan impulse buying yang tinggi, dan interaksi real time antara kreator dan audiens menjadi kunci konversi penjualannya. Analisis lingkungan eksternal atau tekanan regulasi sebagai pemicunya. Analisis ini pastel, fokus pada politika legal atau primary driver. Kebijakan pemerintah tegas antara media sosial dan e-commerce. Proteksinya tuh fokus pemerintah pada perlindungan UMKM lokal dan isu barang impor lintas batas. Dampaknya, hilangnya legitimasi operasional TikTok Shop sebagai entitas mandiri. Ekonomi, penumbuhan ekonomi digital dan efek inflasi. Sosial budaya itu belanja dan hiburan dan pengaruh kreator. Teknologikal, peran AI, recommendation dan big data perilaku konsumen. Situasi ini adalah contoh klasik faktor lingkungan eksternal yang menuntut restrukturisasi model bisnis demi legitimisasi institusionalnya. Respons strategis atau perspektif dynamic capabilities atau TIC. 1. Sensing, membaca sinyal. Kemampuan TikTok mendeteksi perubahan arah regulasi dan sentimen proteksionisme pemerintah. 2. Seizing atau menangkap peluang, memutuskan dengan cepat untuk memilih Tokopedia sebagai mitra strategis alih-alih membangun entitas baru dari nol. 3. Transforming atau restrukturisasi, mengubah arsitektur bisnis dengan mengintegrasikan sistem back-end ke Tokopedia atau keranjang kuning kembali. Analisis ini adalah bukti organisasi digital yang adaptif, mampu beradaptasi terhadap perubahan cepat tanpa kehilangan momentum pasarnya. Aliansi strategis. Mengapa Tokopedia? Jadi konsep resource complementati, saling melengkapi, bukan menggantikan. Jadi aset TikTok atau front end, traffic dan atensi penggunaan masif, algoritma konten dan ekosistem kreator, data minat konsumen atau intent. Sedangkan aset Tokopedia atau back end, infrastruktur marketplace dan logistik, sistem pembayaran dan jaringan merchant, kepatuhan regulasi dan
legitimisasi lokal. Strateginya gabungan traffic power dengan operasional legitimasi. Evolusi model bisnis atau bisnis model canvas. Key partners, kreator konten, penyedia logistik, 66 juta UMKM dan sektor perbankan. Value propositionnya itu adalah belanja via konten atau subtainment dan interaksi real time dan kecepatan keputusan pembelian. Customer relationship-nya engagement berbasis komunitas dan interaksi langsung atau live shopping. Revenue logic-nya free transaksi, pendapatan iklan dan layanan tambahan untuk seller. Jadi integrasi teknologi GoTo memastikan pengalaman pengguna tetap seamless meskipun back-end transaksi telah berpindah. Ya, sekarang kita masuk ke dalam analisis SWOT. Posisi kompetitif pasca atau merger. Kekuatan atau strength, S-nya network effect, semakin banyak kreator, semakin banyak pembeli, sama semakin banyak penjual. Data, TikTok memahami minat sebelum niat beli muncul. Legitimasinya, brand Tokopedia memberikan payung lokal. W-nya atau kelemahan atau weakness, dualisme organisasi dan budaya kerja, ketergantungan penuh pada algoritma, persepsi publik terkait predatory pricing. O-nya itu opportunity atau peluang, digitalisasi UMKM secara masif, penetrasi pembayaran digital via GoTo finansial. Yang terakhir adalah T, yaitu threats, ancaman, regulasi proteksionis yang dinamis, dan distrust publik terkait keamanan data. Ini lanskap kompetitifnya. Potret 5 force. Yang pertama, yang pertama supplier power. Yang keduanya tuh rivalry-nya tuh tinggi banget. Persaingan ketat mengharuskan strategi lebih dari sekedar perang harga. Buyer power-nya tuh tinggi juga. Konsumen mudah berpindah. Perlu emotional switching cost melalui konten yang mengikat. Terus di trade off substitusinya tuh tinggi juga. Pengalaman belanja harus unik agar tidak tergantikan platform lain. Yang terakhir adalah entry barrier-nya pun juga tinggi. Aliansi TikTok dan Tokopedia menciptakan hambatan masuk baru yang sulit ditiru oleh pemain kecil. Jadi implikasi strategisnya itu keunggulan bersaing harus berbasis ekosistem, bukan fitur tunggal. Dampak multidimensi bagi stakeholders. Bagi industrinya sendiri, positifnya adalah redefinisi batas antara media sosial dan e-commerce. Minusnya itu menetapkan standar baru untuk sosial e-commerce. Bagi UMKM sendiri, positifnya adalah akses pasar luas dan biaya promosi lebih murah via konten. Tapi minusnya, atau risikonya itu adalah potensi perang harga dan ketergantungan pada platform. Bagi konsumen sendiri, positifnya adalah pengalaman belanja lebih interaktif dan menghibur. Sedangkan minusnya, atau risikonya kenaikan impulse buying atau belanja yang impulsif. Sisi gelapnya sendiri adalah kritik akademis dan etika. Platform kapitalisme, dominasi algoritma dalam menentukan nasib penjualan UMKM. Siapa yang viral, dia yang menang. Data etiknya itu isu privasi pengguna dan micro-targeting iklan yang agresif. Fair competition, kekhawatiran terkait subsidi silang lintas negara yang dapat mematikan kompetisi lokal. Dan yang terakhir adalah dependence, risiko tergantungan ekonomi yang berlebihan pada satu ekosistem raksasa saja. Rekomendasi strategis berbasis teori. Keberlanjutannya adalah diferensiasi berkelanjutan, fokus pada storytelling produk lokal bukan sekedar diskon. Hybrid strateginya adalah menggabungkan pengalaman unik dan dengan fokus target Gen Z dan UMKM. Tata kelola platform, transparansi algoritma dan perlindungan terhadap seller kecil-kecil. Strategi kolaboratifnya itu adalah bekerja sama dengan pemerintah, kampus, dan komunitas untuk menjaga sentimen yang positif. Ya, kita masuk dalam mengukur kesuksesan atau balanced
scorecard. Finansial, kualitas revenue, bukan hanya volume transaksi saja. Pelanggan indeks kepercayaan atau trust index dan loyalitasnya. Proses internal, kecepatan dan keberhasilan integrasi sistem hulu ke hilir. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhannya, tingkat literasi digital, merchant, dan adopsi teknologi terbaru. Implikasi bagi ilmu manajemen. 1. Non-linear strategi. Strategi modern tidak lagi linear. Perusahaan harus siap banting setir atau pivot kapan saja. 2. Ekosistem over product. Keunggulan kompetitif lahir dari kekuatan ekosistem, bukan keunggulan produk tunggal saja. Ketiga adalah regulation as core variable. Regulasi bukan sekedar faktor eksternal, melainkan variabel inti dalam penyusunan strategi digital. Yang keempat adalah institutional fit atau bisnis global harus selaras dengan norma dan aturan lokal. Kesimpulan referensi adalah kolaborasi Tokopedia adalah contoh nyata integrasi antara teori Porter, dynamic capability, dan institutional fit. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada keseimbangan antara inovasi, kepatuhan, keberpihakan pada UMKM. Ya, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.